Di bawah langit Arabia yang membentang tanpa batas, di antara bukit pasir yang bergulung seperti ombak beku, berdirilah kota kecil bernama Makkah, pusat peradaban suku Quraisy, tempat para kabilah menundukkan kepala menghormati pemimpinnya, Abdul Muthalib. Dari lelaki yang namanya bergema ke seluruh jazirah itu, lahirlah seorang bayi yang kelak namanya disandingkan dengan singa-singa gurun. Keberaniannya menumbangkan para kesatria, dan keteguhannya membuat langit menggetarkan takdir. Bayi itu diberi nama Hamzah, dan sejak ia membuka mata, dunia seakan telah menunggu lengka-lengka besar yang akan mengubah sejarah manusia. Seperti tradisi keluarga bangsawan Quraisy, Hamzah kecil tidak dibesarkan dalam kemewahan istana, melainkan dikirim ke padang pasir tempat kehidupan keras menempa manusia menjadi lebih kuat dari batu karang. Di bawah pengawasan kaum Badui, tubuh Hamzah mengeras, napasnya terbiasa dengan angin panas gurun, dan jiwanya ditempa oleh kerasnya kehidupan alam. Dari suku Badui, ia belajar bahasa Arab yang fasih, persaudaraan, dan kehormatan, juga memahami bahwa hidup adalah rangkaian perjuangan. Di antara kisah masa kecil itu, terdapat satu hubungan yang mengikat Hamzah dengan seorang anak lain yang kelak menjadi rasul terakhir. Anak itu bernama Muhammad, keponakannya sendiri, namun sekaligus saudara sepersusuan karena mereka berdua disusui oleh wanita mulia bernama Suwaibah. Ikatan ini bukan sekadar hubungan keluarga melainkan jalinan jiwa yang kelak membuat Hamzah berdiri sebagai perisai hidup Rasulullah. Hamzah tumbuh menjadi pemuda yang bukan hanya gagah, tetapi memiliki pesona keberanian yang jarang ditemui. Bahkan, di antara bangsa Arab yang terkenal pemberani, tubuhnya tegap, bahunya bidang, dan matanya tajam, seperti elang mengawasi mangsa. Sejak muda ia menguasai panah, tombak, dan pedang. Seakan semua senjata adalah bagian dari dirinya. Ia belajar menunggang kuda secepat angin gurun, berlatih memanah, hingga bisa mengenai target dari jarak yang menakutkan. Namun yang membuat namanya bergema, bukan sekadar latihan, melainkan kegemarannya berburu binatang buas. Hamzah sering pulang dari perburuan dengan membawa bangkai singa, serigala, dan hewan liar lainnya. Ia tidak melakukannya untuk kesombongan, tetapi karena jiwa petualang di dalam dirinya menolak untuk hidup biasa-biasa saja. Penduduk Makkah menjulukinya The Lion Hunter, sang pemburu singa. Dan seiring waktu, ia menjadi simbol kekuatan Quraisy. Jika Hamzah berjalan di pasar Makkah, orang-orang menyingkir memberi jalan. Ia dihormati karena keberaniannya, tetapi juga disukai karena keramahannya. Hamzah tidak pernah menindas, tidak pernah menghina orang miskin, tidak pernah menggunakan kekuatan untuk kesombongan. Ia adalah sosok yang ganas dalam pertempuran, tetapi lembut dalam kehidupan sehari-hari. Meski dikenal sebagai pemburu singa, dunia tidak tahu bahwa suatu hari Hamzah akan mendapat gelar yang jauh lebih agung daripada semua julukan itu. Asadullah, singa Allah. Untuk apa Allah menyiapkan keberanian luar biasa itu? Takdir sedang bergerak, dan singa Allah akan segera dipanggil untuk tugas yang lebih besar daripada sekadar menaklukkan binatang buas. Perjalanan ini baru dimulai. Kemarahan yang menggoyahkan Makkah pada suatu sore yang terik, debu padang pasir beterbangan di sekitar Ka'bah. Rasulullah, yang saat itu telah memulai dakwah secara terang-terangan, menyampaikan kalimat tauhid kepada kaumnya. Namun yang beliau terima bukanlah kehangatan, melainkan penghinaan dari tokoh Quraisy paling sombong, Abu Jahal. Dengan kata-kata kotor dan cemoohan, ia menghina Nabi di hadapan orang banyak. Rasulullah tidak membalas, tidak menengadahkan pedang beliau, hanya pergi dengan tenang. Namun, Allah telah menyiapkan saksi. Seorang wanita Quraisy melihat kejadian itu dan segera berlari mencari seseorang yang ia tahu tak akan membiarkan perlakuan itu. Di bawah panas gurun, ia mendapati Hamzah baru pulang dari berburu, dengan busur tergantung di bahu dan tubuh berdebu. Nafasnya masih berat setelah menempuh jarak jauh di perbukitan tandus. "Oh Abu Umar," teriak wanita itu, "andai engkau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu Muhammad. Ia menghina dan menggelak-koloknya di depan orang banyak." Kalimat itu jatuh seperti percikan api ke tumpukan kayu kering. Hamzah terdiam sejenak. Namun amarah dalam dadanya mulai bergejolak. Ikatan persaudaraan, ikatan yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak membuat darahnya mendidih. Tanpa berkata apa-apa,
Langkah kakinya berubah cepat. Ia berjalan menuju Ka'bah dengan sorot mata yang membuat orang-orang menyingkir tanpa berani menatapnya. Di depan Ka'bah, Abu Jal sedang duduk dikelilingi sahabatnya, menyombongkan apa yang ia lakukan. Tiba-tiba bayangan besar menutupi wajahnya. Hamzah berdiri di depannya. Tanpa peringatan, Hamzah mengayunkan busurnya dan menghantam kepala Abu Jal hingga berdarah. Orang-orang terkejut. Suasana berubah tegang, tetapi Hamzah tidak berhenti. Dengan suara menggelegar seperti petir di atas padang pasir, ia berkata, "Engkau menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya. Aku bersaksi bahwa apa yang ia bawa adalah kebenaran." Kalimat itu menghancurkan kesunyian. Quraisy terdiam, bukan hanya karena luka Abu Jal, tetapi karena pengakuan Hamzah. Orang yang selama ini menjadi simbol kekuatan Quraisy, kini menyatakan dirinya sebagai pengikut Muhammad. Namun malam itu, ketika semua orang membicarakan kemarahannya, Hamzah duduk sendirian merenung. Keputusan itu ia ucapkan dalam ledakan amarah. Namun hatinya gelisah. Apakah ia benar-benar siap? Apakah ia mengucapkannya hanya karena sakit hati? Malam gelap menyelimuti Makkah. Hamzah memejamkan mata, dan dalam keheningan itulah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Ia merasakan cahaya keyakinan menyusup perlahan. Ketika fajar menyingsing, ia bangun bukan sebagai pemburu singa tetapi sebagai seorang mukmin sejati. Allah telah memilih jalannya. Singa Quraisy kini resmi menjadi singa Allah. Auman singa Allah di badar angin gurun bertiup kencang di lembah Badar, seolah ikut menegangkan suasana sebelum badai besar dimulai. Para sahabat berdiri dalam barisan sederhana. Jumlah mereka sedikitnya sekitar 300 lebih, namun dada mereka dipenuhi iman yang lebih berat daripada gunung. Gunung di sekeliling mereka. Di antara barisan itu berdiri sosok yang tak mungkin dibuat gentar oleh jumlah atau senjata musuh. Hamzah bin Abdul Muthalib, Asadullah, singa Allah. Tubuhnya menjulang kokoh, bahunya lebar, pedangnya tampak begitu ringan di tangannya. Seakan hanya sebuah ranting, bukan besi mematikan. Hari itu bukan sekadar pertempuran. Itulah hari di mana umat Islam pertama kali berdiri sebagai sebuah kekuatan. Hari di mana kebenaran dan kebatilan bertemu dalam duel pertama yang akan menentukan arah sejarah. Dan di hari itu pula, Hamzah tidak hanya menjadi pahlawan, ia menjadi penentu jalan umat. Sejak malam sebelum pertempuran, Hamzah terlihat begitu tenang. Ia duduk tak jauh dari Rasulullah. Matanya memandang remang api unggun dengan kejernihan seorang pejuang yang telah lama berdamai dengan kematian. Bagi Hamzah, mati di jalan Allah bukan ancaman, itu adalah impian yang mulia. Para sahabat lain masih mematung dalam kecemasan, memikirkan besarnya pasukan Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat. Namun Hamzah hanya berkata dengan suara tenang, "Jumlah bukanlah apa-apa jika Allah bersama kita." Kalimat itu menyebar seperti obat penenang ke seluruh barisan. Pagi pun menyingsing, dan lembah Badar berubah menjadi panggung besar yang dipenuhi riuh suara pasukan Quraisy. Mereka datang dengan kuda-kuda terbaik, pedang-pedang terasah, dan keangkuhan setinggi langit. Di barisan depan mereka berdiri para bangsawan Quraisy, orang-orang sombong yang selama ini menolak dakwah Rasulullah, menyiksa para sahabat, dan memaksa kaum muslimin berhijrah. Kini, mereka datang dengan niat menghabisi Islam selamanya. 3 prajurit Quraisy maju ke tengah medan. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid, 3 kesatria yang dikenal sebagai pemimpin dan ahli pedang paling disegani. Mereka menantang kaum muslimin dalam perang tanding. Tantangan itu disambut oleh Rasulullah yang lalu menunjuk 3 nama-nama yang akan dikenang sepanjang sejarah: Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Harits. Hamzah melangkah maju, tali pedangnya bergetar halus di pinggangnya. Namun langkahnya teguh, tidak tergesa, tidak pula ragu. Wajahnya tampak jernih, seperti seseorang yang sedang menyambut takdirnya sendiri. Di dadanya terpampang tanda berwarna merah, sebuah kain kecil yang ia ikat sebagai pengenal diri dalam pertempuran. Seperti seorang raja hutan yang menandai wilayahnya. Pertarungan dimulai. Hamzah menghadapi Syaibah, seorang ahli pedang berusia lebih tua, namun kuat dan berpengalaman. Namun pengalaman itu tak sanggup melawan keberanian dan kecepatan Hamzah. Pedang keduanya beradu, menimbulkan suara nyaring yang menggema di antara lembah. Namun, hanya beberapa kali tebasan yang dibutuhkan. Hamzah memutar pedangnya dengan gerakan mematikan dan menebas tubuh Syaibah hingga terhuyung,
lalu jatuh tak bernyawa. Auman kemenangan Hamzah menggema, menggetarkan hati kaum muslimin, sekaligus membuat Quraisy mundur selangkah dalam ketakutan. Di sisi lain, Ali menumbangkan Walid, sementara Ubaidah melukai Utbah, namun terluka parah. Pertempuran kecil itu menjadi titik balik. Moral kaum muslimin melonjak, dan moral Quraisy runtuh. Lalu perang besar pun pecah. Debu berterbangan, jeritan, dan takbir bergema di udara. Panah melesat cepat seperti hujan batu. Namun di tengah kekacauan itu, satu sosok tampak paling jelas: Hamzah. Ia seperti singa yang dilepaskan ke tengah kawanan musuh. Setiap ayunan pedangnya menjatuhkan satu atau dua pasukan Quraisy. Perisai-perisai terbelah, helm-helm terbang. Dan musuh-musuh yang sombong seketika ciut ketika melihat sosok itu datang menerjang. Beberapa sahabat menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih ditakuti di hari Badar selain Hamzah. Ia bergerak begitu cepat, begitu kuat, dan begitu berani, hingga pasukan musuh menyebutnya Ar-Rajul Al-Multahib, laki-laki yang menyala seperti api. Di sela pertempuran, seorang sahabat muda berkata, "Aku melihat Hamzah menebas musuh seperti seseorang memotong kayu kering." Keberanian Hamzah membuat banyak pasukan Quraisy goyah. Bahkan ketika Quraisy mulai mundur, Hamzah tetap tidak berhenti, hingga Rasulullah memerintahkan agar para sahabat menahan diri dan tidak mengejar terlalu jauh. Ketika pasukan musuh mulai tercerai-berai, Rasulullah memandang medan perang dengan hati penuh syukur, lalu berkata bahwa Allah telah menurunkan malaikat dalam jumlah besar untuk mendukung kaum muslimin. Namun banyak sahabat bersaksi bahwa bahkan malaikat tampak kagum melihat keberanian Hamzah di hari itu. Badan Hamzah berlumur darah-darah musuh dan darah luka-lukanya sendiri. Namun ia tetap tegap, berdiri di samping Rasulullah ketika kemenangan diumumkan. Badar adalah kemenangan yang bukan hanya mengubah nasib umat Islam, tetapi juga memperkuat kedudukan Hamzah sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah manusia. Kemenangan ini menjadikan kaum muslimin sebuah kekuatan besar yang diperhitungkan di Jazirah Arab. Namun Badar bukan akhir dari perjalanan Hamzah. Kemenangan itu justru membuka pintu menuju ujian yang jauh lebih berat. Quraisy tidak menerima kekalahan itu. Mereka merencanakan balas dendam yang akan meledak setahun kemudian di Bukit Uhud. Tempat takdir Hamzah akan ditulis dengan tinta merah syahadah. Hamzah tidak tahu apa yang menunggu di Uhud. Namun, hatinya sudah siap. Ia sudah merasakan manisnya kemenangan Badar. Tetapi ia pun tahu bahwa hidup seorang pejuang tidak selalu berakhir dengan pedang terangkat dalam sorak kemenangan. Terkadang, pedang seorang pahlawan harus jatuh agar hati umat bangkit. Dan tak lama lagi, akan datang hari di mana langit akan bersaksi atas gugurnya seorang singa. Singa Allah, Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Badar. Saat singa Allah mengaum di medan langit, angin gurun Badar bergerak pelan, menyapu gundukan pasir yang seolah menunggu peristiwa besar yang akan ditulis tinta takdir. Hari itu, kaum muslimin berjumlah hanya sedikit, sekitar 300 lebih dengan perlengkapan seadanya, dan wajah-wajah yang menyembunyikan tekad lebih besar dari pedang manapun. Namun satu sosok berdiri di garis depan, tubuhnya tegap, matanya memancarkan ketenangan sekaligus keberanian. Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah, yang kini akan memperlihatkan aumannya di medan perang untuk pertama kali sejak memeluk Islam. Perjalanan menuju Badar sebenarnya bukan dimaksudkan sebagai perang besar. Rasulullah dan para sahabat awalnya hanya bermaksud menghadang kafilah Quraisy yang membawa harta kaum muslim yang dirampas ketika hijrah dari Makkah. Namun takdir membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih besar. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Quraisy yang dipimpin para pembesar yang begitu membenci Islam. Pagi itu udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang akan mengubah perjalanan dunia. Hamzah berdiri di samping Rasulullah, menatap horizon di mana debu tebal terlihat dari arah selatan. Abu Jahl, musuh lama yang pernah menyakiti Rasulullah hingga membuat Hamzah masuk Islam, kini memimpin pasukan Quraisy dengan kesombongan yang tak terbatas. Ia membawa lebih dari 1000 pasukan lengkap dengan baju besi, kuda pilihan, dan persenjataan terbaik. Namun jumlah bukanlah faktor penentu bagi mereka yang teguh hatinya. Hamzah memegang pedangnya dengan mantap. Pedang itu telah menemaninya saat berburu singa-singa gurun. Namun hari ini, pedang itu akan menghadapi singa-singa berwujud manusia, para kesatria Quraisy yang sombong dan tak pernah gentar. Di dadanya, ia mengikat sehelai bulu burung di atas tamengnya,
tanda keberaniannya yang dikenal sejak masa jahiliyah. Tapi hatinya kini berbeda. Keberaniannya bukan lagi untuk kemegahan pribadi. Kini semuanya untuk satu tujuan, menegakkan kalimat Allah dan membela Rasulullah segenap jiwa. Ketika pasukan Quraisy semakin dekat, salah satu prajurit Muslim berteriak. Mereka datang dengan kesombongan. Wahai Rasulullah, Rasulullah mengangguk pelan. Inilah Badar, tempat Allah menepati janjinya. Dan benar, hari itu bukan hanya pertempuran manusia. Langit pun turun menyaksikan. Ketegangan meningkat ketika 3 kesatria Quraisy maju ke tengah lapangan sebagai penantang Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Sosok-sosok yang di Makkah dikenal angkuh dan tak terkalahkan. Rasulullah memanggil 3 pahlawan terbaiknya. Maju kalian, Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Hamzah melangkah maju. Langkahnya tak tergesa namun penuh keyakinan. Sebelahnya berdiri Ali bin Abi Thalib, yang masih muda, namun memiliki keberanian luar biasa. Di antara mereka, Ubaidah bin Harits, seorang paman Rasulullah yang lebih tua, namun tak pernah gentar menghadapi pedang siapapun. 3 lawan 3. Namun dunia tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pertempuran dimulai dengan dentingan pedang yang memecah kesunyian. Walid dan Ali bertarung bagai kilat yang beradu. Ubaidah melawan Utbah, namun keduanya sama kuat sehingga Ubaidah terluka parah. Dan di tengah itu semua, Hamzah berhadapan dengan Syaibah. Benturan pedang mereka seperti 2 gunung bertubrukan. Syaibah terkenal sebagai salah satu kesatria paling tangguh Quraisy. Namun Hamzah bukan seseorang yang mudah ditaklukkan. Dengan kecepatan dan kekuatan yang sulit dipercaya, Hamzah menangkis serangan demi serangan. Lalu, dengan satu gerakan yang begitu bersih dan kuat, pedangnya menembus pertahanan Syaibah. Pria itu jatuh bersimbah darah. Tak percaya ia ditaklukkan oleh seseorang yang dulu hanya dikenal sebagai pemburu singa. Pertempuran 3 lawan 3 itu berakhir dengan kemenangan kaum Muslim. Ali berhasil menumbangkan Walid dan Hamzah membantu menyelesaikan Utbah agar Ubaidah tidak dibiarkan terluka sia-sia. Badar pun berubah menjadi medan yang berkumandang takbir seruan yang mengguncang hati musuh-musuhnya. Namun, itu baru permulaan. Ketika peperangan besar benar-benar dimulai, Hamzah menjadi pusat perhatian. Ia seperti badai, gerakannya cepat, tegas, dan selalu menghantam dengan kekuatan tak terduga. Pasukan Quraisy banyak yang gentar begitu melihat keberaniannya. Sebagian dari mereka bahkan saling berbisik ketakutan. Itu Hamzah. Singa Muhammad, jangan dekati dia. Abu Jal sendiri menyaksikan bagaimana pasukan mereka terpisah menjadi kelompok-kelompok. Kecil karena hantaman pasukan Muslim yang dipimpin para sahabat terbaik. Dan di antara suara pedang yang beradu dan teriakan pertempuran, Hamzah tetap berjalan maju, tanpa pernah mundur selangkah pun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa dalam pertempuran itu, Hamzah menebas lawan sebagaimana ia menebas singa-singa gurun. 1 ayunan, 1 jiwa. Ia tak hanya membunuh, tapi menghancurkan kesombongan Quraisy yang selama ini menganggap kaum Muslim sebagai kelompok kecil tak berdaya. Perang itu kemudian berakhir dengan kemenangan telak di pihak kaum Muslim. 70 dari pasukan Quraisy tewas, termasuk musuh besar, Abu Jal. Kemenangan itu menggetarkan seluruh jazirah Arab. Tidak ada yang menyangka pasukan kecil yang miskin dan terpinggirkan itu mampu menaklukkan pasukan terbaik Makkah. Namun bagi Hamzah, kemenangan itu bukan miliknya. Ia meletakkan pedangnya di pasir Badar sambil memandang langit. Ini semua dari Allah, katanya pelan. Hamzah bukan orang yang meminum kebanggaan dari kemenangan dunia. Ia meminum ketundukan dari keyakinan bahwa Alilah yang menggerakkan segala sesuatu. Malam itu, setelah perang usai, Rasulullah mendatangi Hamzah. Keduanya duduk bersebelahan di tepi sumur Badar, menyaksikan bintang-bintang yang gemerlap, seolah memberi penghormatan bagi kemenangan pertama Islam. Wahai pamanku, Rasulullah berkata lembut, engkau adalah perisai kami hari ini. Hamzah tersenyum kecil. Bukan karena aku, wahai Rasulullah. Jika bukan karena Allah memantapkan hati kita, kita tak akan mampu berdiri. Rasulullah memandang wajahnya lama. Dalam tatapan beliau, ada cinta, hormat, dan rasa bangga yang tak terucapkan. Badar telah menyingkapkan sesuatu kepada dunia, bahwa seorang pemburu singa bisa berubah menjadi singa Allah ketika ia menemukan tujuan hidup dalam iman. Namun kisah Hamzah belum selesai. Di kejauhan, badai lain sedang menunggu, dan badai itu bernama Uhud. Tangis Rasul
karena kepergian Hamzah. Debu masih berputar di udara Uhud ketika pertempuran mulai mereda. Kaum muslimin terpukul mundur, banyak yang terluka atau syahid. Dengan langkah berat, Rasulullah berjalan bersama beberapa sahabat untuk mencari para korban yang jatuh. Hati beliau berdebar keras. Beliau memanggil nama para sahabat satu persatu. "Di mana Hamzah? Di mana pamanku?" Tidak ada jawaban. Mereka berjalan melewati tubuh-tubuh yang terbaring. Beberapa masih mengeluarkan napas terakhir. Sebagian sudah tak bernyawa. Namun Rasulullah tetap mencari, dengan wajah yang dipenuhi kecemasan. Lalu seorang sahabat menunjuk ke arah lembah kecil di sisi bukit. "Wahai Rasulullah, kami menemukannya." Rasulullah berlari. Ketika sampai di sana, beliau terhenti seketika. Tubuh Hamzah terbaring tak bergerak. Dadanya robek oleh tombak yang menembus. Sisi tubuhnya luka parah karena mutilasi musuh. Perutnya terbuka. Hatinya dicabut, semua dilakukan oleh Hindun yang diliputi dendam. Rasulullah berdiri kaku. Angin gurun seolah berhenti berhembus. Dunia seakan membeku di sekitar beliau. Kemudian, suara paling menyayat hati pun terdengar. Rasulullah menangis. Beliau berlutut di samping tubuh Hamzah, memeluknya, dan bersabda dengan suara bergetar, "Tidak pernah aku merasakan kesedihan seperti hari ini. Tak ada musibah yang lebih berat bagiku dibanding syahidnya engkau, wahai Hamzah." Air mata mengalir tanpa beliau mampu menahannya. Beliau mengusap wajah Hamzah, seakan berharap pamannya itu membuka mata dan kembali tertawa seperti dulu. Namun Hamzah telah pergi. Pergi sebagai syahid. Pergi sebagai singa Allah. Para sahabat ikut menangis. Melihat Rasulullah menangis sedemikian pedih. Dalam bisikan, Rasulullah berkata, "Semoga rahmat Allah tercurah padamu. Engkau tetap sebagaimana aku mengenalmu. Seorang yang selalu menyambung silaturahmi, berbuat baik, menolong kaum lemah, dan yang paling aku cintai di antara keluargaku." Beliau menatap langit, air mata masih menetes. Lalu malaikat Jibril turun, membawa kabar yang memekakkan dada. "Wahai Muhammad, seluruh langit telah mencatat Hamzah sebagai Asadullah wa Asad Rasulihi, singa Allah dan singa Rasulnya. Ia telah ditetapkan sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada di sisi Allah." Mendengar itu, Rasulullah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kesedihan membanjiri hati beliau, namun kabar dari langit itu memberikan ketenangan. Pemakaman para syuhada dilakukan di tanah Uhud. Rasulullah ingin mensialatkan Hamzah berkali-kali, namun Allah menurunkan wahyu bahwa syuhada tidak dimandikan dan tidak disyalatkan seperti jenazah biasa, karena darah mereka adalah saksi keimanan mereka. Rasulullah berdiri di dekat liang lahat Hamzah, menatap tubuh pamannya untuk terakhir kalinya. "Wahai pamanku, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang paling banyak berbuat untukku, dan engkau adalah pejuang kebenaran." Beliau mengucap takbir. Suaranya pecah. Para sahabat menurunkan jasad Hamzah ke liang lahat. Hamzah diselimuti dengan kain sederhana yang bahkan tidak cukup panjang. Jika ditarik ke kepala, kakinya terbuka. Jika ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya Rasulullah menutup kepalanya, lalu menutup kaki Hamzah dengan rerumputan. Begitu sederhana, begitu mulia. Setelah perang selesai, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Jika aku mampu, pasti aku akan menangisi Hamzah sepanjang hidupku." Namun tangisan itu berubah menjadi tekad. Di tengah luka, kekalahan, dan rasa kehilangan yang mendalam, Rasulullah berdiri tegap dan bersabda kepada para sahabat, "Uhud adalah bukit yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya. Namun, ketahuilah, kemenangan bukan diukur dari pedang, tetapi dari ketaatan kepada Allah." Air mata kesedihan berubah menjadi cahaya petunjuk. Nama Hamzah tidak hilang di Uhud. Namanya terukir di langit, sepanjang 7 langit. Singa Allah, singa Rasulullah, pemimpin para syuhada. Dan selama bumi dan langit masih berdiri, kisahnya akan terus diceritakan.